dalam perkembangannya memang di pasal-pasal itu tidak memberikan pembatasan yang mana hoax, yang mana fake news, yang bagaimana disebut fake news, yang mana dengan hoax, yang mana dengan ujaran kebencian. Ada peluang di pasal-pasal itu yang karet itu membuat penegak hukum menjadi lebih leluasa untuk melakukan penafsiran terhadap persoalan-persoalan tadi. Om Swastiastu. Pemirsa Bali Express berjumpa lagi bersama saya Wiwin Meliana, dan pada talk show kali ini kami akan mengangkat sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di berbagai media terkait dengan perlukah revisi Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, pada talk show kali ini kami sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan Bapak Dr. Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawe. Nah, kami akan perkenalkan, beliau merupakan dekan di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selain sebagai dekan, beliau juga merupakan mantan Ketua KPU Provinsi Bali periode 2008-2013. Selain sebagai mantan Ketua KPU Bali, beliau juga merupakan mantan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2015-2019. Baik, langsung saja kami sapa narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Om Swastiastu. Swastiastu, Win. Punapi gatre nih ke Bapak. Win. Bapak Lanang nih, yang panggilnya Bapak Lanang Perbawe, lebih dikenal dengan Bapak Lanang Perbawe. Beliau juga berasal dari Kabupaten Buleleng. Nah, pemirsa Bali Express, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini sempat mencuat karena ini menjadi perhatian berbagai pihak karena Presiden Jokowi membuka peluang untuk merevisinya. Sejak disahkan pada tanggal 25 Maret 2008, Undang-Undang ITE ini disinyalir menciderai demokrasi yang ada di Indonesia karena pasal-pasal karet pada undang-undang ini memunculkan kasus-kasus pembungkaman kebebasan berpendapat masyarakat di dunia internet. Lalu bagaimana hal ini ditanggapi oleh seorang Bapak Lanang Perbawe? Bapak, jadi terkait dengan undang-undang sampai hafal itu tadi 25 Maret. Oke, benar, harus kita beritahu kepada pemirsa Bali Express. Saya nggak hafal. Oke, terkait dengan undang-undang ITE. Ini pada awal kemunculannya atau pada awal disahkannya, Undang-Undang ITE ini diharapkan sebagai pelindung masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik di e-commerce ataupun undang-undang ini digunakan sebagai pelindung masyarakat. Seperti apa sih Bapak melihat awal kemunculan undang-undang ITE ini? Ya, awal munculnya undang-undang ITE ini kan sebetulnya untuk melindungi masyarakat terutama di bidang bisnis transaksi melalui elektronik, yaitu bagaimana orang jual beli, ekspor impor dengan menggunakan computerized teknologi sehingga disahkan atau dilindungi oleh undang-undang. Jadi awal mulanya di bidang bisnis transaksi. Kemudian pada pasal-pasal berikutnya ternyata menyentuh sampai pada cybercrime atau pada persoalan pidana. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Pada beberapa pasal memang yang dibilang oleh masyarakat, dan ini sudah masif ya, tidak hanya di Bali, di beberapa tempat juga di Aceh, di Jawa, terkait antara pasal-pasal dari 26, 27, 28, 29 itu berkaitan dengan pasal-pasal kalau di dalam undang-undang itu apa yang dibilang dengan hoax, fake news sama hate speech. Jadi hoax itu adalah hal-hal yang sebenarnya keberadaannya ada tetapi direkayasa menjadi seolah lebih dari yang harusnya A menjadi A plus B gitu kan. Kalau fake news itu memang bohong, tidak pernah ada tapi diadakan. Yang terakhir itu adalah ujaran kebencian, hate speech gitu kan. Itu yang menjadi persoalan-persoalan. Nah, akhirnya dalam perkembangannya memang
di pasal-pasal ini tidak memberikan pembatasan yang mana hoax, yang mana fake news, yang bagaimana disebut fake news, yang mana hoax, yang mana dengan ujaran kebencian, yang boleh dan tidak. Contoh kasus sekarang banyak yang sering lapor, tidak hanya yang selama ini awal-awal yang banyak melaporkan institusi pemerintah terkait kritisi dari masyarakat. Sekarang yang berkembang antar masyarakat, kelompok masyarakat antara misalnya kepala desa dengan warganya, warga adat dengan kliennya. Udah mulai mengarah antar masyarakat, mereka berkembang saling melaporkan terkait dengan penggunaan terutama di media-media medsos kayak Facebook dan WA dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ini yang harus juga dibatasi. Kita tahu bahwa satu hal, prinsip kebebasan berekspresi harus dijamin. Dan itu sebenarnya di Undang-Undang Dasar juga dijamin. Pasal 28A sampai J itu hak asasi manusia bidang kebebasan dijamin. Kemudian hak asasi manusia juga dijamin, bahkan hukum-hukum internasional pun, konvensi internasional menjamin. Tetapi kebebasan ini juga jangan dimaknai seolah-olah itu berlebihan. Berlebihan kayak tadi, yang tidak ada diadakan. Yang harusnya tidak dilakukan seperti ujaran kebencian khusus suku, agama, dan ras harusnya tidak. Sekarang masif beberapa terjadi orang bicara agama dengan seenaknya. Kemudian bahkan ada dalam tanda kutip kalau bahasa di sosial politik propaganda lagi. Berkali-kali itu dilakukan, ngomongin itu saja, kebencian terhadap agama, terhadap suku yang membuat meresahkan, dan itu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi fondasi kita berbangsa dan bernegara bisa berbahaya juga. Nah, pada posisi itulah juga pemerintah kita harapkan juga mengambil peran untuk menanggulangi hal-hal yang kira-kira tadi meluas, yang menciderai atau membuat suasana kohesi persatuan kesatuan kita menjadi lebih tidak bagus atau berkurang gitu. Jadi memang dari awal pembentukan atau disahkannya Undang-Undang ITE ini adalah untuk melindungi kebebasan sebenarnya bertransaksi dan juga pada kenyataan atau penerapannya malah ini membatasi kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Nah, keadaan inilah yang memunculkan karena banyak pasal-pasal yang multitafsir, kemudian interpretasinya tidak sesuai dengan di lapangan nih, memunculkan banyak desakan berbagai pihak kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang ini. Seperti apa Pak untuk menanggapi ini? Ya, kemarin itu sebelum ada revisi hampir dalam adegium itu begini. Sehebat apapun undang-undang, kalau penegak hukumnya baik, mohon maaf, sejelek apapun undang-undang, kalau penegak hukumnya dalam tanda kutip baik, maka dia akan menjadi berlakunya baik juga. Tapi sebagus apapun undang-undang, kalau penegak hukumnya buruk, maka itu juga akan menjadi buruk. Nah, ini seperti itu. Ada peluang di pasal-pasal itu yang karet itu membuat penegak hukum menjadi lebih leluasa untuk melakukan penafsiran terhadap persoalan-persoalan tadi. Upload masyarakat yang mengkritisi dan lain sebagainya, karena dianggap misalnya bagian dari ujaran kebencian yang tidak ada terminologinya sampai sejauh mana, itu bisa diambil atau bisa diproses. Nah, khusus ini sebetulnya menurut saya dengan surat edaran Kapolri nomor 2 yang terakhir itu sudah dibatasi, ada pembatasan dan ada edukasi kepada masyarakat. Tidak boleh langsung diambil, harus diproses, ditanya dulu lebih dalam. Nah, khusus yang memang mengarahnya ujaran kebencian ke suku, agama, dan ras itu memang tidak ditolerir. Nah, khusus selain itu, apalagi yang menyangkut misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah, itu sebetulnya harus ada edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai dengan pasal karet ini masyarakat, pers, termasuk yang lainnya tidak berani melakukan kritik terhadap kebijakan. Ini akan justru memundurkan atau menciderai demokrasi. Karena demokrasi adalah salah satunya pun yang sangat penting adalah mengkritisi kebijakan untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kebijakan saja sudah tidak boleh dikritisi, lama-kelamaan orang tidak berani kritis, ya nggak ada bedanya dengan Orde Baru dulu. Menjadi sangat
otoriter dalam pemerintahan itu, dan saya pikir Pak Jokowi tidak pada posisi itu. Pak Jokowi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kritisi, tapi di sisi lain kritisi itu harus yang bertanggung jawab, tidak melebih-lebihkan atau yang tidak pernah ada dibilang ada dan sebagainya. Ini juga harus ada pembatasan dan tidak pada posisi menyerang perseorangan, misalnya personalnya kepala daerah, personalnya Pak Jokowi, itu tidak baik karena itu bukan wilayah kritisi. Apalagi melakukan kebencian seperti gambar binatang menurut saya itu tidak layak. Saya setuju pada posisi pemerintah harus mengambil peran. Tetapi kalau dia kaitannya dengan kritisi kebijakan kesehatan sekarang, penggunaan vaksin, masker itu wajib sebetulnya dikritisi karena itu menyangkut halayak hidup orang banyak. Karena kita juga kena semua. Dengan kebijakan itu bermasalah atau berpotensi ada persoalan. Nah, ketika ada persoalan tentang kebijakan pemerintah atau institusi pemerintah kan wajib dong dikritisi atau diberikan masukan. Cuman kadang-kadang kan gaya bahasa masing-masing orang dan daerah berbeda-beda. Ada gaya bahasa kayak di Gianyar, Denpasar halus, ada kayak di Buleleng memang gayanya kasar. Kalau di Jawa mungkin Jawa Timur yang kasar, Solonya halus, dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan. Tapi itu bagian dari ekspresi terhadap kebijakan pemerintah yang wajib menurut saya siapapun boleh mengkritisi pemerintah itu. Oke, baik. Pemirsa, Bali Express tidak lupa kami juga sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, jika ingin menanyakan soal permasalahan terkait dengan hukum, bisa komen di bawah ini, nanti akan ditanggapi langsung oleh LBH Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, kembali kami lanjutkan terkait dengan adanya SE Kapolri nomor 2 tahun 2021 ini terkait dengan penegakan hukum Undang-Undang ITE ini. Apakah ini dengan adanya SE ini tidak tumpang tindih nantinya Pak terkait dengan adanya Undang-Undang ITE di pasal 27 itu? Sebenarnya secara substansi kita harus bersyukur ya, bersyukur sama Kapolri dan berterima kasih kepada Kapolri karena mengeluarkan kebijakan SI itu dengan melindungi artinya masyarakat, terutama yang melakukan kritisi secara substansi. Orang yang melakukan kritisi kebijakan terhadap pemerintah tidak boleh langsung ditangkap, tapi dia harus ditanya, didalami lagi, dan itu kalau mereka memang betul untuk mengkritisi tidak ada persoalan. Tetapi yang sudah menyangkut suku, agama, dan ras baru. Nah, di situ juga yang kedua ada hal yang penting, itu pendekatannya adalah restoratif justice. Kalau di hukum itu ada pendekatan bahwa antara pelapor dengan korban ini harus dipertemukan sedemikian rupa. Kalau misalnya mereka sudah tidak ada masalah, nggak usah dilanjutkan seperti itu. Karena penting ini dalam hukum itu, kalau semua orang melapor diproses, apalagi tidak sangat signifikan, kan polisi juga kasihan melakukan pekerjaan yang menurut saya sia-sia juga. Padahal itu ada ekspresi, mungkin maksudnya karena sekarang bahasa itu kadang-kadang cermin daerah dan cermin yang berbeda di setiap orang dan daerah. Maksudnya saya mau ke selatan di Buleleng sama di sana sudah beda. Gitu kan. Saya mau KJ ini udah beda. Nah, ini harus dimaknai juga. Tidak gampang untuk sekarang bahasa tulisan dengan bahasa yang dimaksud dalam lisan verbal itu bisa berbeda. Maka dari itu SI ini sangat melindungi. Tetapi sebetulnya semangat substansi SE Kapolri ini harus diangkat dalam undang-undang, dalam perubahan undang-undang ITE, dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berekspresi, menyampaikan pendapat untuk mengkritisi kebijakan. Itu harus dilindungi. Artinya itu harus diangkat sebetulnya dalam posisi undang-undang. Tapi apapun itu, paling tidak Kapolri atau Polri yang sebagai penegak hukum utama dalam penegakan hukum ITE ini sudah memberikan perlindungan yang baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan termasuk di Bali bisa memaknai SI ini tidak jadi semena-mena untuk menangkap atau misalnya sesuai dengan keinginannya karena tidak ada batasan, asal sudah ada yang lapor, ada buktinya langsung proses. Padahal di situ adalah tentang kritisi kebijakan. Misalnya kebijakannya di tingkat desa, kepala desa boleh, kebijakan sudah di tingkat kabupaten, provinsi itu. Saya pikir untuk demokrasi harus itu dibiarkan. Pers memberikan
kritik ya wajar. Kalau enggak dan ini dari negara yang otoriter kembali ke Orde Baru lagi kan kita nggak mau seperti itu. Tapi di sisi lain kritisi itu memang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan dan ada argumentasinya, bukan sekedar ngomong apalagi mengarah kepada persoalan personal. Ini yang mungkin harus dibatasi oleh masyarakat juga. Maka dari itu saya pikir masyarakat sekarang harus mulai diberikan kebebasan, tapi di sisi lain harus pintar-pintar menggunakan atau jarimu adalah harimaumu sekarang, bukan lagi hati-hati. Bukan lagi mulut. Jadi hati-hati menggunakan itu, tidak bisa sembarangan. Ya bisa aja sekarang saya pikir teman-teman masyarakat Bali terutama yang menggunakan Facebook, medsos, Instagram itu sudah pintar, sudah tidak menunjuk ke orang tapi inisial. Saya pikir itu bagus, tapi apalagi itu bagian dari kritik, itu saya pikir cerdas ya, cerdas beberapa masyarakat apalagi yang muda-muda udah cerdas. Wah si ini dia misalnya tokoh ini dia sebut si Made ini, si Wayan ini, jadi tidak menyebut ininya karena banyak namanya Wayan, banyak namanya Made, tapi tetap dalam rangka mengkritisi. Saya pikir itu baik ya, jadi orang cerdas akan bisa memandang oh ini kritisi. Tidak boleh bilang oh ini anjing, ini babi. Nah itu yang harus dikurangi, tidak pada tempatnya, karena kita budaya di Bali, budaya Indonesia mempunyai cara-cara yang sopan, yang beretika dalam rangka mengkritik. Dan juga pemerintah saya pikir juga jangan alergi dengan kritik pemerintah, kritik kepada perintah yang berkaitan dengan kebijakan, karena itu sudah proses demokrasi yang wajar. Siapa tahu dengan kritik itu kan menyayangi, kita sayang lah, kita dorong pemerintah ini, Pak Gubernur yang luar biasa hebatnya, Pak Bupati yang luar biasa hebatnya, kita dorong untuk tetap semangat dalam kondisi COVID ini. Karena menyayangi mereka, maka kita harus juga banyak memberikan input dari sisi akademis misalnya, dari sisi persoalan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang lain. Saya pikir luar biasa, apalagi ada kebijakan untuk memakai endek dan sebagainya. Saya pikir untuk budaya Bali yang luar biasa harus didorong kayak gitu kan. Bahwa ada sisi lainnya, setiap kebijakan pasti ada sisi positif dan negatif. Sekarang risiko yang diambil ternyata kalau 80% lebih banyak positifnya, sudah kita dorong. Ada yang kritisi 20%, ya jangan juga terlalu diambil hati gitu kan, wajar. Dari 3 juta masyarakat, 3 juta sampai 5 juta kurang lebih, pemilihnya 3 juta, mohon maaf, masyarakatnya sampai 5 juta, kan nggak mungkin 100% yang akan menyukai. Tapi kalau dari 5 juta, 4 juta sudah menyukai, kan udah luar biasa artinya. Nah itu harus diambil juga risiko-risiko sebagai pemimpin. Termasuk Jokowi kan, Jokowi yang memimpin 250 juta masyarakat Indonesia, pikir tidak mungkin 250 juta akan menyukai. Pasti ada kritik-kritik. Siapa tahu dari kritik-kritik yang tidak suka itu terhadap kebijakan ada kebenarannya. Ya kan kita harus juga dengar dari mereka. Dan ruang-ruang itu harus dibuka. Masyarakat juga harus menyampaikan kritik secara beretika, objektif, membangun dan bertanggung jawab. Jangan juga gara-gara kasus ini masyarakat nggak mau lagi kritik. Jadi demokrasinya menjadi sangat, kalau permainan bolanya tidak enak lah ditonton gitu. Kalau sudah bolanya lurus saja, nggak ada free kick, nggak ada tendangan bebas gitu kan, nggak ada pemain sundul dan sebagainya. Ya saya pikir itu. Baik, dengan adanya kebijakan mengeluarkan SE Kapolri Nike yang kedua, tentu ini menjadi hal yang kabar baik lah untuk masyarakat, untuk bisa memberikan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, lalu dengan adanya kebijakan ini, sebelum ada SE Kapolri ini juga sudah ada masyarakat yang menjadi korban dari Undang-Undang ITE dengan mereka memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah. Apakah dengan adanya SE Kapolri ini bisa nantinya meringankan hukuman mereka? Ya, kalau SE ini baru keluar misalnya bulan Februari atau Maret ya 2021, maka dia baru ke depan. Jadi hukum pidana itu kalau tidak salah dia tidak bisa berlaku surut, dia berlaku harus ke depan, tidak bisa asas hukum pidana itu memberlakukan sebuah aturan ke belakang. Maka yang sudah kadang dikenakan ya tetap berjalan hukumnya. Nanti ke depan ini yang harus diperbaiki. Saya pikir itu yang penting yang harus kita pahami. Tapi di sisi lain kita harus bersyukur karena Pak Kapolri sudah mengeluarkan kebijakan yang luar biasa. Tetapi harusnya pun ini tidak di tingkat SE Kapolri, dia harus diangkat menjadi undang-undang. Karena prinsipnya gini, pengambilan hak-hak masyarakat melalui pidana, proses penegakan hukum itu harus diatur dalam undang-undang.
tidak bisa atau kurang relevan kalau dia di dalam surat edaran Kapolri. Tetapi surat edaran ini paling tidak sebagai obat sementara lah sebelum undang-undang diubah. Seharusnya pemerintah yang DPR pembuat undang-undang, legislatif dan presiden harus segera apa yang semangat dalam SE Kapolri itu harus diangkat di dalam undang-undang perubahan ITE nanti. Terkait beberapa kebijakan menyangkut masker, rapid itu menurut saya itu bagian dari bahasa masyarakat juga yang disampaikan oleh Jering. Ini kenapa? Pasal-pasal mana saja sih yang harus dilakukan perubahan? Ya itu 26, 27, 28, 29.